Maka harus hati-hati, harus lemah lembut lagi. Satukan hati dulu, baru setelah satu hati maka ajal. Insya Allah sedikit demi sedikit orang itu akan diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirayu-rayu, datangi lagi. Sudah tidak buka pintu, datang lagi. Sudah tidak disambut dengan baik, datang lagi. Sudah tidak sanggup datang lagi, temannya suruh datang lagi. Ini merupakan jihad yang sangat besar kepada Allah. Namanya apa? Jihad melawan hawa nafsu. Kalau nafsu memang tidak suka, Pak. Kalau sudah datangi 1 kali 2 kali tidak dibuka pintu atau tidak disambut dengan baik, nafsu tidak suka. Tidak suka. Tapi masih nyuruh teman lagi, Pak. Ada orang datang lagi, disuruh lagi. Subhanallah. Walaupun bukan kita yang datang, kata ulama, tapi temannya yang disuruh itu termasuk dakwah kita kepada dia. Siap insya Allah? Insya Allah. Tapi masalahnya kita ini datang 1 kali 2 kali sudah tidak mau. Padahal orang itu bukan tidak mau kadang-kadang, cuma karena lagi sibuk kadang-kadang, banyak pikiran, tidak ada kerjaan tapi pikirannya banyak. Subhanallah. Urusannya banyak, jadi sibuk tidak ada. Bukan tidak mau, niat ada, dalam hatinya ada, sangat cinta dan senang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum kasih waktu kepada dia. Itu datang kepada itu. Maka dikatakan Subhanallah, maka perlu istiqomah, kata ulama. Ini termasuk jihad yang gembira. Melawan jihad, melawan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Subhanallah. Datangi lagi, datangi lagi, datangi lagi. Saya kata, di akhir-akhirnya, mungkin kedua kalinya, ke-7 kalinya, 10 kalinya, 20 kalinya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilih. Dan usaha ini kata ulama, walaupun jihad dan gembira hanya 10%-nya saja. Tidak datang kepada umat bermujahadah seperti ini dengan waktu dan hartanya dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya 10% saja kata ulama. 90%-nya kapan, Pak? Di malam hari dia tahajud, nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarkan air matanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan teman-teman kita, ya Allah, pilihlah dia ya Allah dalam usaha Allah. Dia orang yang terpandang di kalangan kita ya Allah. Dia lebih alim dan lebih pantas daripada kita mengajak orang untuk taat kepada Engkau ya Allah. Kami ini lemah ya Allah. Malam hari kita doakan dia. Maka apa kata Allah? Sebelum orang yang didoakan itu diberi hidayah, diangkat, dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihlah dia orang yang berdoa ya Allah. Siap insyaallah. Ini 90%-nya. Maka dikatakan oleh para ulama, silahul mukmin ad-du'a. Senjatanya orang beriman ini doa. Salat 2 rakaat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata ulama, waktu saya keluar saya ada pengaruh, kamu doa tidak diterima, kamu doa tidak terima, maka kau belajar mendoakan temannya sebelum pengetahuan dia, tanpa pengetahuan dia. Apa yang diingat temannya? Yang paling baik doa adalah doakan untuk dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih dalam usaha dakwah ini untuk istiqomah keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sampai keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua amalan dia, Pak, hajinya, semua amalan, hajinya, dikirnya, semua itu akan masuk kepada kita, kata ulama. Maka disitulah hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan jihadin kabira. Jadi tidak perlu angkat ini, kan belum waktunya. Kalau kita mau angkat senjata, pedang lagi, walaupun saya sudah banyak beli pedang, Pak, untuk persiapan ini Indonesia, tapi masih belum waktunya. Hanya disimpan saja di sana. Subhanallah. Proses. Iya. Iya, belum waktunya. Saya sudah beli 9 pedang sekarang. Dikasih. Itu persiapan. Tapi belum waktunya, kata ulama. Belum waktunya, jagat-jagat dulu. Sekarang waktunya apa? Datang ke rumah teman kita, tetangga-tetangga kita. Dok, assalamualaikum warahmatullahi. Apa? Keperluan apa? Silaturahim karena Allah. Kita ini mau bertemu karena Allah, nanti berpisah karena Allah. Nanti juga ketemu di surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kalimat itu, satu kalimat itu, Pak, hadirkan keuntungan. Kata ulama, apa keuntungannya, Pak? Kalimatul dakwah khairum min ibadati sana. Satu kalimat dakwah kita yang diucapkan mengetok pintu saudara kita itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun.
Berarti satu kalimat dakwah. Kalau kita sampai masuk ke rumahnya, Pak, dia bicara satu kalimat, dua kalimat, sampai ke 10 kalimat. Bahkan sampai hati orang yang datang silaturahim dengan orang yang didatang itu satu hati, Pak. Subhanallah, berapa banyak pahala kita. Allah. Menunggunya kita di depan saudaranya. Ketok, tidak buka pintu, dengan sabar kita sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan. Jangan suudzon kepada orang yang didatangi. Mungkin orang lagi tidur, lagi sibuk datang dari luar, mungkin lagi mau istirahat. Walaupun dia ada waktu, mungkin mau ke hammam, mungkin masih mau picat istrinya dengan anaknya. Ya Allah. Belum selesai. Kita jangan suudzon. Husnudzon. Maka apa? Menunggu kita, saudara kita depan rumah pintu itu lebih baik daripada sholat di depan Ka'bah di malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Di situ, Pak. Hadirkan keuntungan. Setiap langkah kita menuju saudara kita, subhanallah. Maka kalau dihadirkan keuntungan, kata ulama kita ini hari-hari tidak mau duduk di rumah sebelum dia silaturahim menjumpai saudara kita. Kalau dulu Pak Ustaz Lutfi Sofia itu, kalau dia enggak dapat, datang, ayo target saya. Sebentar saja bicara tentang iman. Target kita. Bukan dia datang untuk target saya, tapi dia minta dia target kepada saya. Subhanallah. Itu apa? Sebelum dia silaturahim tidak akan tenang tidurnya. Kenapa? Dihadirkan keuntungan bahwa satu langkah Allah angkat derajatnya, dihapus dosanya, ditambah rezekinya, dipanjangkan umurnya. Itulah ini Allah Subhanahu wa taala. Allah. Siapa insyaallah. Insyaallah. Jangan lupa kata ulama di malam harinya 90%-nya itu ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya insyaallah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.